Saat bintang gemerlap dan bunyi riyuku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kembali kita akan bersama-sama untuk ada di dalam hadirat-Nya Tuhan. Sekali lagi dimanapun kita berada saat ini, kasih kuasa Tuhan senantiasa akan melingkupi setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian kita bagi Dia. Mari kita masuk di dalam doa untuk mengalir setiap ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini itu karena anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya dan yakin Tuhan di saat situasi tidak memungkinkan kami untuk kami boleh datang bersama-sama untuk menikmati hadirat Engkau. Pagi hari ini Engkau perkenankan kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Kami mau belajar untuk menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami layak untuk kami agungkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari siapkan hati pikiran kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan bawa kami lebih dalam lagi. Dan lebih dalam lagi dalam menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu besar Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, glory. Kami mau sembah Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, Yesus Tuhan.
terpujilah Engkau, layak ditinggikan, dimuliakan, namamu terbesar Tuhan. Haleluya, glory, 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 Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana in the highest, let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. Hosana in the let our King be lifted up. Hosana, in the highest, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Biasanya pagi hari ini kami mau bersuka cita bagi Engkau Tuhan. Mari taruh roh sukacita itu buat kami. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami memuji menyembah Engkau, ada kuasa di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semuanya sama-sama katakan, amin. Di nama Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita pagi hari ini. Sebab di badai topan dunia apapun, Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan pagi ini. Mari kita mau bertepuk tangan. Kita yang ada di rumah, kita yang ada di gereja. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Mendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Mendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Oh ya, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita imani pujian ini. Dialah perlindungan kita. Oh, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati di goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh ya, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dialah Yesus satu-satunya penolong kita yang sungguh. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga, upahmu besar di surga. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama untuk kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Kebaikannya sungguh tidak terbatas atas setiap kehidupan kita. Dan mari pagi hari ini kita mau sejenak renungkan kebaikan Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Bila firman kekuatan buat kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Kita mau bersyukur bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk mengingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita mau katakan ingat kasih-Nya Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya Yesus Tuhan, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya
ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Oh, besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk menikmati ibadah dalam rangka menunggu kehadiran kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu Tuhan, kami sekaligus akan menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Sebelum kami melakukannya, kiranya Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Kami percaya anak-anak-Mu yang ada di gereja, yang ada di rumah, di mana saja saat ini yang mendengar, yang melihat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam Bapak Ibu. Kasih senyum, haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Pada hari ini firman Allah diberi judul kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Dan kami akan membacakan firman Allah di dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kematian di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan sekarang naik ke surga, dan Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan berjanji akan turun kembali untuk menjemput kita.
satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada saat-saat seperti ini kita sedang yaitu menunggu kedatangan Tuhan. Menunggu kedatangan Tuhan. Di mana setelah dia naik ke surga, mencurahkan kuasa Roh Kudus, dia akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kami pada hari ini memberi judul kedatangannya sudah dekat? Tujuannya adalah yaitu mengingatkan kepada warga gereja tentang kedatangan Tuhan. Mengingatkan kepada orang-orang Kristen, mengingatkan kepada warga gereja, mengingatkan kepada warga Kristiani untuk supaya dia selalu ingat akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita perlu mengingat kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Karena ini sangat penting untuk kita semua. Karena ini sangat-sangat yaitu bermanfaat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Tujuannya adalah yang pertama, mendorong atau tujuannya mendorong kita sebagai orang-orang yang percaya untuk apa? Untuk memperkuat orang-orang Kristen agar hidup sesuai dengan iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada yang tahu. Kapan? Apakah besok? Apakah lusa? Apakah seminggu kemudian? Tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus menggambarkan seperti pencuri, bisa datang kapan saja. Dan hal ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan diperlukan yaitu untuk supaya kita ini berjaga-jaga, untuk kita ini bersiap, untuk kita memperkuat iman kita, rohani kita, hidup kita agar sesuai iman di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudara, tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini akan berlalu. Itu ditulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, 1 Korintus pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-31 bagian B. Di sana dikatakan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Dunia kita yang saat ini kita tempati itu akan segera berlalu. Karena itu saudara-saudara kita tidak lagi bersusah payah di dalam dunia ini. Karena tempat di mana kita ada ini akan berlalu. Oleh karena itu saudara-saudara ini sangat penting untuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya nanti kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini, kita tidak terlena, terbuai dengan kondisi dunia ini, tetapi kita siap untuk menyongsong daripada kedatangannya. Yang ketiga, tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, banyak hal yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita melihat banyak hal seperti gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sudah menandakan, sudah banyak digenapi oleh Tuhan, bahwa Tuhan segera akan datang. Apalagi dengan terjadinya COVID-19, pandemi corona, yang saat ini menakutkan, yang saat ini mencekam, yang saat ini membuat
orang-orang tidak berdaya, bukan hanya di negara kita, tetapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ini juga merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Jawa bilang kita tidak boleh ongkang-ongkang kaki, lenggang-lenggang kangkung, santai-santai. Tetapi kita perlu mempersiapkan diri, mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam kita dekat dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan selalu ada dalam pikiran Paulus. Saudara-saudara, Paulus selalu mengingatkan kepada umat Kristen, orang-orang percaya. Ditulis di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29, di sana dikatakan, keyakinan itu juga yang diinginkan Rasul Paulus di dalam pikiran kita. Untuk kita ini tidak terbuai, tidak tersisih oleh gemerlapnya dunia yang sekarang ini. Untuk kita ini terus fokus bagaimana kita bisa mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah dekat dengan ditandai banyak hal tadi. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita didorong untuk supaya kita mengingat, untuk supaya kita melihat, untuk kita sadar, supaya kita tidak ketinggalan apabila nanti Tuhan datang. Yang kedua, memahami kondisi dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, krisis-krisis dunia akan mengemuka. Kita melihat krisis di dalam dunia ini tidak semakin hari semakin kecil, tetapi semakin besar. Kita melihat pandemi corona belum selesai. Negara satu dengan yang lain sudah mulai persiapan untuk perang. Antara Amerika dengan Cina dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, semakin hari semakin runyam, semakin hari semakin membesar. Apa itu krisis-krisis? Krisis-krisis yang mulai mengemuka. Ada orang bilang bahwa setelah corona ada lagi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara ini yaitu untuk membawa kepada kita orang-orang percaya, membawa kepada kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, supaya dengan kejadian-kejadian ini, supaya kita memahami, supaya kita mengerti bahwa kondisi yang sekarang terjadi ini harus membuat kita sadar, harus membuat kita ini bersiap diri, mengantisipasi untuk supaya kita ini tidak yaitu terbuai, tidak terpengaruh dengan kondisi zaman. Tren tantangan dunia terhadap iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin hari kalau kita melihat di dalam YouTube, banyak tantangan-tantangan iman, terutama dari orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak yaitu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengkritik, mereka menghina, mereka merendahkan dengan seenaknya. Terutama dari orang-orang yaitu yang jauh daripada Tuhan. Dia melakukan dengan berbagai macam. Untuk apa? Untuk menyerang iman Kristen. Untuk apa? Untuk merendahkan iman Kristen. Untuk apa? Untuk melemahkan iman Kristen. Dan mulai sekarang, mulai tren itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlawanan terhadap gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa gereja yang secara pribadi dalam diri kita itu tidak mengalami kebebasan yang maksimal.
secara pribadi, secara iman kita juga tidak mengalami kebebasan secara maksimal. Banyak tantangan, intimidasi, kita diperlakukan tidak adil, kita disia-sia. Saudara-saudara, ini juga merupakan tantangan-tantangan buat kita. Dan juga pandemi ini juga tantangan gereja, di mana kita harus bisa mengantisipasi kapan kita akan kembali beribadah di gedung gereja. Karena itu ini sangat penting saudara-saudara. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Bapak Ibu Saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 atau ayat 24 sampai 25 di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani ini juga mengingatkan kepada kita, mendorong kepada kita, menyadarkan kepada kita untuk kita ini bisa memahami kondisi dunia. Di mana banyak hal yang membuat kita ini kurang serius, membuat dalam kita ibadah bersekutu ini seperti rutinitas, tidak ada greget, tidak ada semangat, tidak ada api Roh Kudus. Karena itu kita didorong untuk memahami kondisi yang sangat-sangat rentan ini. Untuk kita ini saling yaitu memperhatikan, untuk kita ini saling menolong, untuk kita ini saling mendorong, untuk kita ini saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam pekerjaan Tuhan. Dan mendorong kita untuk kita ini tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh orang-orang pada umumnya. Kenapa demikian? Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga memperingatkan kepada kita. Ditulis di dalam kitab Matius pasal 25 dan Lukas pasal 24, mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa berjaga-jaga. Dengan kejadian-kejadian seperti yang kami sampaikan di atas ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk kita fokus berkenaan dengan hal-hal rohani, fokus di dalam hubungan kita dengan Tuhan, fokus konsentrasi kita, supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-26, 25 di sana berbicara mengenai kesiapan. Di antaranya adalah 10 gadis, 5 bijaksana tapi 5 bodoh. Yang 5 punya persiapan, yang 5 tidak punya persiapan. Yang 5 yang sudah persiapan pada saat mempelai datang, mereka tidak repot-repot. Mereka bisa masuk di dalam pesta pernikahan. Tetapi yang 5 yang bodoh, mereka mengalami keteteran. Dan setelah mereka kembali untuk masuk, sudah tidak ada waktu lagi. Walaupun dia totok-totok, mengetuk pintu dengan luar biasa, tetapi di dalam tidak akan dibukakan. Karena apa? Tidak ada persiapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu
Yang ketiga adalah respon warga gereja seharusnya. Kalau yang pertama adalah tujuannya mendorong warga gereja, warga Kristen. Yang kedua adalah supaya warga Kristen memahami kondisi dunia. Yang ketiga adalah yaitu supaya warga gereja itu meresponi dan seharusnya yang pertama adalah bangun dari tidur. Bangun dari tidur di sini bukan bicara tidur secara jasmani, tetapi bicara masalah rohani. Bangun dari tidur rohani, bangun, bangun. Jadi saudara-saudara ini sangat penting. Ya, sangat penting untuk kita, supaya kita bangun. Yang dulu adem ayem, yang dulu enak-enak, sudah saatnya untuk kita bangun. Untuk kita semangat, untuk kita membuka mata rohani kita, melihat kondisi, melihat keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara ini sangat penting. Karena apa? Ini membangkitkan kita untuk membuka mata kita, semangat kita, di dalam kita memahami hal-hal yang terjadi, membuat kita tidak enak-enak tidur secara rohani. Mari bangun, bangun, bangun. Yang kedua adalah supaya kita berjaga-jaga dan tidak lengah. Berjaga-jaga. Saudara-saudara, pada musim pandemi ini di setiap kampung ada namanya seskampling. Ya, ada seskampling, membangun pos-pos setiap RT, membangun portal-portal setiap jalan. Tujuannya apa? Untuk berjaga-jaga, jangan-jangan nanti ada pencuri. Nah, orang yang berjaga-jaga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia selalu waspada. Sekali waktu dia keliling untuk melihat situasi, kondisi, apakah aman atau tidak. Dan orang-orang kampung sangat antusias. Walaupun dia harus tidak tidur, tetapi itu dilakukan demi apa? Demi keamanan. Keamanan lingkungan. Demikian juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga dan tidak lengah. Ini juga perlu dilakukan sebagai bentuk respon kita. Untuk apa? Supaya rohani kita, iman kita, keyakinan kita itu aman. Kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan itu aman. Diperlukan berjaga-jaga. Diperlukan yaitu waspada. Diperlukan yaitu kesadaran bahwa itu sangat penting untuk menjaga keamanan rohani kita. Mungkin keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita seiman. Tujuannya sangat penting. Hidup sebagai orang Kristen yang dikuasai oleh kasih yang dinamis. Hidup sebagai orang-orang Kristen yang dikuasai oleh kasih yang dinamis. Kata kasih yang dinamis, dinamis itu adalah kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini memiliki kasih, bukan kasih yang hambar. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, kasih kita terhadap pekerjaan Tuhan bukan kasih yang biasa-biasa, tetapi kasih yang ada kuasanya.
Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Di dalam kita mengasihi ada kuasa Roh Kudus. Terutama mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi pekerjaan Tuhan. Mengasihi diri kita sendiri dalam pandemi ini untuk kita tidak sembrono, keluyuran tanpa ada manfaat. Ada kuasa. Saudara-saudara, ini sangat penting dan Roh Kudus sudah memberkati saudara. Sehingga saudara tidak hanya menjadi manusia yang memiliki kasih, tetapi kasih yang hambar. Tetapi kasih yang diurapi. Kasih yang ada kuasa. Baik di dalam hati, pikiran kita, dan juga mulut kita. Ada kuasa. Sehingga orang-orang yang kita ajak bicara diberkati. Sehingga banyak orang-orang yang kita doakan diberkati. Sehingga pelayanan kita diberkati. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan membawa berkat untuk saudara. Karena apa? Ada kuah kasih yang dinamis. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kedatangan Tuhan sudah dekat, kita perlu banyak mempersiapkan diri. Seperti anak-anak yang mau ujian, ini ujian akhir sudah dekat. Ya, diadakan persiapan-persiapan, tryout dan lain sebagainya. Dia belajar sampai bermalam-malam. Sampai terganggu kesehatannya. Karena apa? Mempersiapkan diri. Demikian juga kalau kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, kita perlu banyak mempersiapkan diri. Semakin banyak kita dekat dengan Tuhan, semakin dekat kita juga menjaga kekudusan kita, kesucian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bina dengan baik. Siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Kalau ada mempelai mau datang, saudara-saudara jam berapa? Ya, orang-orang sudah banyak menyambut dengan pakaian rapi, ya, mungkin pakaian yang terbagus dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menyambut kedatangan mempelai. Secara dunia luar biasa, tetapi di dalam Tuhan harus luar biasa. Ya, harus luar biasa. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kedatangan Tuhan pasti dan kian mendekat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita atau sikap dan perilaku kita menjelang kedatangannya. Apakah kita santai-santai? Apakah kita biasa-biasa? Apakah kita punya persiapan? Biarlah melalui kebenaran firman Allah pada hari ini memberkati kita. Katakan amin. Katakan amin. Biarlah melalui kebenaran firman Allah menyadarkan, mengingatkan, mendorong, membangunkan saudara untuk kita dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau pada hari ini Engkau sudah memberkati kami. Kalau pada hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami, meneguhkan kepada kami melalui kebenaran firman Allah. Biarlah firman-Mu tetap bersama dengan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta yang bertugas bisa membagikan perjamuan kudus ini. Baik, kita akan menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama. Dan petugas yang melayani
Terima kasih untuk pelayanan saudara. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita melalui Rasul Paulus bahwa Dia sudah berkorban dengan mati di kayu salib untuk menebus kita, orang-orang yang berdosa. Tujuannya adalah untuk supaya kita ingat bahwa Tuhan sudah berkorban sangat luar biasa supaya saudara-saudara diselamatkan. Sesuai apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-23, pasal 11 ayat 23 sampai 25 mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan, kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang hari ini saudara sakit, tumpangkan tanganmu di tubuhmu yang sakit. Yang saat ini saudara mengalami beban berat, angkatlah tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, dan melalui bilur-Mu yang sakit disembuhkan, yang punya beban berat diatasi oleh Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Agung, Allah yang mengasihi. Mereka adalah anak-anak-Mu, mereka adalah perlu Engkau. Dan pada hari ini Engkau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sulit bagimu untuk menolongnya. Tidak ada yang tidak bisa bagimu untuk memberkatinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, semuanya mungkin. Karena Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Dan kami siap diberkati, kami siap menyambut kedatangan-Mu. Dan kami siap ditegur, kami siap dihibur, kami siap diarahkan. Karena kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada akhirnya kita menyelesaikan ibadah ini awal hingga akhir. Saudara diberkati hari ini. Angkat tanganmu, lambaikan tanganmu, kasih senyum. Luar biasa Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri, kita akan nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari
abaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau sudah memberkati awal hingga akhir. Kami mengucap syukur kalau Engkau mengingatkan kami untuk kami siap, untuk kami berjaga-jaga. Karena kami menyadari kedatangan-Mu sudah sangat dekat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengar, berkati anak-anak-Mu yang melihat di mana saja, baik di gereja maupun di rumah. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pagi ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang agung di atas segalanya. Hanya Engkau-lah Allah yang kami sembah. Dan pada hari ini kami akan mengakhiri ibadah ini untuk kembali Tuhan mengerjakan segala aktivitas kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah kedua tangan-Mu. Oleh kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang hari ini diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.